Yang seru pada episode sore ini adalah akan ada banyak hal yang terjadi. Tapi tentu aja yang benar-benar bikin seru, bagaimana respon Sandra melihat situasi yang terjadi. Yang tadinya Sandra berharap semua orang bakal benci Mutiara karena Sandra udah menghina Mutiara, tapi ternyata justru malah sebaliknya. Bahkan Aditya pun juga malah nyesal untuk menghina Mutiara, bahkan benar-benar ngerasa bersalah, ngerasa kayak bodoh banget untuk memperlakukan Mutiara seperti itu. Dan ini yang akhirnya malah akan membuat situasi pun juga benar-benar berbeda banget, dan akan membuat situasi pun juga benar-benar berubah banget, dalam arti akan ada banyak hal baik yang menimpa Mutiara, dan pada akhirnya ini pun juga datang dari Aurel, teman-teman. Ya, semua ini tentu saja bukan tanpa alasan. Setelah tahu nih Aurel Mutiara ini siapa dan juga bagaimana, akhirnya membuat Aurel pun juga benar-benar nggak bisa untuk melupakan bagaimana semua kebaikan Mutiara. Kan selama ini tuh Aurel selalu ini ya, bersikap kayak pokoknya Mutiara harus ganti rugi, Mutiara harus bayar semua hutang mama, Mutiara harus begini, Mutiara harus begitu, dan lain sebagainya macamnya kan. Sedangkan ya Mutiara tuh punya uang dari mana? Bayar dari mana kalau Aurel tuh bersikap kayak begini? Susah kan teman-teman? Maksudnya kayak ngapain lagi uang ke orang yang emang gak punya uang? Kan kasihan jadinya. Ya Mutiara punya uang tapi kan gak sebanyak itu. Lagian kan dari awal pun juga Mutiara udah bilang kalau Mutiara itu tuh gak mau disekolahin kok. Emang Mutiara tuh tipikal orang yang pengen mandiri aja gitu loh. Cuma kita semua tahu semua ini gara-gara Rianti. Nah yaudah, permasalahan itu akhirnya membawa sebuah kehancuran bagi Sandra. Nah Sandra kan akhirnya merasa satu-satunya orang yang bisa dipengaruhi oleh Sandra itu adalah Aurel. Karena kan Aditya sama Rianti udah gak bisa dikompromi lagi, karena Aditya udah tahu Mutiara anak kandungnya. Jadi secara otomatis Sandra merasa Aditya bakal susah, dan yang paling bisa dikomporin lagi itu adalah Aurel. Tapi sebelum Sandra pun juga punya niatan seperti itu, dan sebelum Sandra pun juga punya pemikiran seperti itu, ternyata ada banyak hal yang terjadi, ada banyak momen yang pada akhirnya memperlihatkan bagaimana pada akhirnya Sandra justru benar-benar ancur-ancuran. Yang tadinya Sandra berpikir Aurel bakal benci, tapi ternyata tidak. Karena mau gimana pun juga teman-teman, setelah Aurel tahu Mutiara siapa, maka Aurel pun juga nggak akan benci. Justru Aurel malah meminta maaf, malah merasa bersalah, malah ngerasa kayak udah jahat sama Mutiara, malah ngerasa kayak seperti nggak baik sama Mutiara, malah ngerasa seperti buruk kepada Mutiara. Pada akhirnya malah membuat orang-orang tuh juga semakin benci sama Sandra, teman-teman. Dan ini yang pada akhirnya membuat Sandra pun juga akan semakin pusing. Gimana lagi nih caranya untuk ngomporin semua orang. Karena kan salah satu kejahatan yang sering Sandra lakuin adalah memfitnah Mutiara, bikin nama Mutiara itu seburuk mungkin. Berhasil awalnya, tapi kan pada akhirnya Rianti marah, terus akhirnya ngasih tahu Aditya siapa Mutiara dan lain sebagainya macamnya, karena saking muaknya. Karena mau gimana pun juga Rianti ini benar-benar capek teman-teman. Kalau harus melihat Aditya menghina anak kandungnya sendiri, dan pada akhirnya semua terbongkar sudah. Dan di sini pun juga Aurel tuh benar-benar minta maaf dan lain sebagainya macamnya. Bahkan Aurel pun juga menawarkan, yaudah Mut, kamu kerja aja yuk sama aku. Kamu kan udah jadi kakak aku, kerja aja di Cafe Sententia. Gak usah jadi waiters, gak usah jadi kasir. Pokoknya kamu kerja aja, jadi CEO bareng sama aku. Kita gedein lagi Cafe Sententia bareng-bareng, kata si Aurel. Terus Mutiara bilang, gimana ya, soalnya Pak Aditya juga ngajak aku buat jadi asprinya. Kok masih panggil Pak Aditya sih? Panggil Papa aja dong, kan itu papa kamu, kata Aurel, teman-teman. Oh iya gitu loh. Terus di sini Mutiara masih bimbang apakah bakal menerima kerja untuk jadi asprinya Pak Aditya atau bekerja di Cafe Sententia bersama dengan Mutiara, bersama dengan Aurel maksudnya. Nah, hal ini bikin Sandra kan jadi malah ngerasa aneh. Ini kenapa jadi malah berbaikan gini? Ini kenapa menjadi seperti ini? Ini kenapa menjadi begitu dan lain sebagainya macamnya? Akhirnya semua rencana Sandra buyar semua, hancur semua, gagal total teman-teman. Dan ini yang pada akhirnya memang Sandra pun juga harusnya udah bisa memprediksi ya. Kalau sesuatu yang diniatkan untuk kejahatan, untuk hal-hal yang tidak baik, pasti akan berakhir buruk juga. Ini tuh udah pasti. Nggak mungkin kalau nggak akan berakhir buruk. Karena mau bagaimanapun, kita udah tahu lah. Buktinya Sandra sendiri ini. Kapan coba Sandra bisa dapetin Kenzo? Pernah menang deh. Yang tunangan paling kan. Itu pun juga Kenzonya nggak mau. Setelah itu udah nggak ada lagi. Ya itulah karena hasil kejahatan. Kalau sesuatu yang didapat dari hasil kejahatan, merampas hak milik orang lain,
pasti apa yang direbut tuh nggak akan pernah bertahan lama. Ada aja balasannya, ada aja yang nggak bikin bagusnya dan lain sebagainya macam ini, yang pada akhirnya malah akan membuat Sandra pun juga malah semakin terlihat buruk gitu loh. Karena kan balik lagi ya teman-teman, ini tuh benar-benar membuat Sandra pun juga harusnya bisa berpikir secara cerdas, harus berpikir secara cerdik untuk gimana caranya bisa benar-benar sadar kalau memang ya Mutiara tuh akan selalu dapat hal-hal baik gitu loh. Ya Mimin sih nggak mau terlalu berharap banyak ya, tapi yang jelas ya mudah-mudahan sih Sandra bisa kena batunya, mudah-mudahan Sandra bisa kena karmanya, itu aja sih. Dalam arti ya misalnya akhirnya semakin dijauhin, cuman memang seperti yang udah Mimin bicarakan juga di video sebelumnya, ketakutan terbesar kita kan karena Sandra ini nggak akan pernah berubah. Sandra ini akan terus begitu, akan selalu begitu, dan pada akhirnya tuh kayak ya udah kayak nggak pernah berubah aja. Ini kan yang pada akhirnya membuat situasi pun juga jadi nggak bagus kan buat Mutiara teman-teman. Karena kalau terus-terusan diganggu sama Sandra, tapi ya udahlah. Yang terpenting bisa ngeliat Aurel suka lagi sama Mutiara, care lagi sama Mutiara, ini benar-benar bikin bikin terharu banget sih. Karena pada akhirnya ya orang baik tuh pasti akan tahu lah kalau dia tuh baik tanpa harus menjelaskan kepada orang lain kalau dirinya baik. Dan ini terlihat juga dari Mutiara. Kan Mutiara sebetulnya nggak pernah nyangka teman-teman. Mutiara selalu berdoa kan, tolong pertemukan hamba dengan orang tua hamba. Kan doa Mutiara selalu seperti itu. Dan repeat terus doanya, nggak pernah berhenti dari awal sampai sekarang. Tapi pada akhirnya ternyata Allah tuh ngasih jawaban, nih Mutiara nih, keluarga kamu tuh di sini gitu loh. Dan itu keluarga kamu benar-benar di sini dan nggak kemana-mana. Kan tapi nggak, karena masih ada banyak masalah yang datang silih berganti, masih begini, masih begitu, dan pada akhirnya barulah tahu sekarang. Ya harapannya semoga Aurel bisa menjaga Mutiara, walaupun tentu ini kejahatan Sandra akan semakin banyak teman-teman, tetap aja harus berhati-hati. Tapi mudah-mudahan ini bisa membuat dan membawa Mutiara pun juga ke hal yang lebih baik, ke hal yang lebih bagus. Dan pada akhirnya bisa benar-benar bikin Mutiara pun juga kayak terus bersama dengan Kenzo, bersama dengan Ariyanti dan Aditya. Kita lihat ya, Mimin paling nggak sabar sih respon dari Aditya saat tahu kalau Mutiara anak kandungnya, dan respon dari Aurel saat tahu kalau Mutiara ini adalah kakak kandungnya tuh akan seperti apa. Ini sih menjadi sesuatu yang kita tunggu-tunggu banget. Pasti ini nggak akan di skip banget ya, karena pasti bakalan luar biasa banget. Nggak kebayang aja gimana responnya, gimana cara pandangnya, gimana cara pemikirannya, dan lain sebagainya macamnya, yang udah pasti bakalan benar-benar seru banget. Tapi tentu aja nggak akan langsung tiba-tiba happy ending ya, karena kalau ke happy ending selesai. Dan tentu namanya juga sinetron, drama, pasti akan ada masalah yang datang ke depannya. Jadi ya teman-teman perhatiin aja, Sandra ini akan berubah dan akan terus jalan. Tapi ngapa, minimal ada hal baik yang muncul untuk Mutiara. Sekian video dari Mimin dan sampai jumpa lagi, dadah.